Selamat sore, kita kembali lagi di KPA Online Tamrin. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir di sini. Jadi kita akan membahas tentang pertolongan dari atas, sesinya yang ketiga. Jadi sesi yang pertama membahas tentang pertolongan dari atas itu adalah apakah Tuhan betul-betul peduli pada kita, mengasihi kita? Dan jawabannya adalah sederhananya ya. Bahkan Ia mengaruniakan Yesus, anak yang tunggal itu, untuk mati di kayu salib supaya kita bisa selamat dari dosa dan hidup yang kekal. Lalu di sesi yang kedua, yang sebelumnya juga kita sudah sempat membahas mengenai apa? Mengenai jadi apa akibatnya? Jadi apa itu untungnya buat kita ketika Yesus mati di kayu salib? Apa perasaan kita? Singkat cerita adalah semua beban kita itu menjadi ringan. Nah, yang ketiga adalah bukan singkat ceritanya, jadi panjangnya itu kayak gimana? Maksudnya adalah, jadi Yesus sudah mati kayu salib, sekarang kita jadi orang percaya. Nah, bagaimana kita memandang hukum-hukum Tuhan? Karena banyak orang yang mengatakan, saya jadi orang Kristen kok hidupnya tetap susah, dan ditambahin susah lagi. Sebelumnya udah susah, sekarang tambah susah karena kok jadi banyak hukum-hukum yang saya mesti ikutin. Oh, saya mesti beribadah setiap hari Sabat, saya harus betul-betul menghormati orang tua saya, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita bahas di sesi yang 3 ya. Bagaimana kita memandang hukum, bahwa itu adalah hukum yang memerdekakan kita bagi mereka yang percaya. Nah, tapi sebelum saya mulai, sekali lagi kita boleh mulai dengan doa ya. Jadi mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari-hari yang telah lalu, dan kita bisa berkumpul di sini untuk belajar firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin belajar tentang hukum-Mu, hukum yang memerdekakan. Berkatilah supaya kami mendapatkan hikmat dan dapat melihat dengan jelas. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, tadi saya udah berkali-kali bilang hukum yang memerdekakan. Ini saya bukan asal-asal bikin ya, karena banyak orang bilang, hukum itu kan bukan yang mengekang. Atau ada lagi yang udah pandai baca Alkitab dibilang kutuk hukum. Hukum itu mengutuk. Tapi saudara, saya nggak bikin-bikin ya. Hukum memerdekakan itu ada ayatnya di Alkitab. Mungkin sebagian dari saudara udah tahu. Tapi kita buka kembali Alkitab kita, khususnya buat mereka yang mungkin masih tidak yakin ayatnya ada di mana. Ayatnya ada di Yakobus pasal yang ke-1. Kita buka Yakobus 1, ayatnya yang ke-25. Oke. Yakobus 1, ayat yang ke-25. Saya bacakan di sini, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Luar biasa. Hukum yang memerdekakan adalah hukum yang sempurna, dan yang bertekun dan mengikutinya dan melakukannya berbahagia. Itulah firman Tuhan. Jadi mungkin banyak saudara yang tiba-tiba langsung bingung, hukum memerdekakan? Kok ada ayatnya ya? Maksudnya apa ini hukum memerdekakan? Nah, ini yang saya akan bagikan kepada saudara ya. Hukum itu sebenarnya ada banyak. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut juga Torah ya, Taurat. Jadi itu hukum artinya. Tapi buat kita yang lagi ngomong hukum, biasanya selalu mengacu kepada 10 hukum. Itu ada di mana? Di Keluaran 20. Karena ini hukum yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini istilahnya hukum yang ditulis oleh jari Tuhan. Ini hukum yang sangat luar biasa. Ini ada di Keluaran 20. 10 hukum atau 10 firman, atau 10 commandments. Tapi saya bilang 10 firman karena disebut juga dekalog. Deka 10, log itu dari logos. Firman ya, 10 firman. Jadi ini 10 firman mungkin buat banyak dari kita sudah tahu tentang 10 firman Tuhan, atau 10 hukum lah. Saya pakai bahasa yang lamanya aja, 10 hukum. Tapi kita akan bahas, dan akan saya tunjukkan kepada saudara bahwa ini adalah hukum yang memerdekakan. Bahkan bukan cuma hukum yang memerdekakan, ini adalah berkat, bukan mengekang saudara. Kalau saudara masih mengekang, masih merasa terkekang oleh hukum, saya ingatkan sesi yang sebelumnya, saudara mungkin masih dipikul salib, bukan memikul salib. Tapi bagaimana kita yang memikul salib akan melihat hukum ini? Mari kita baca bersama-sama. Mungkin saya nggak baca semua dengan lengkap ya, tapi saya akan sedikit melengkap, tapi minimal esensi dari 10 hukum itu akan saya bacakan di sini.
Jadi kita baca bersama-sama dari Keluaran pasalnya yang ke-20. Hukum yang memerdekakan. Di sini emang ditulis memerdekakan. Ya, kita coba lihat. Baca Keluaran 20 ayat 2. Ini kan dimulainya dari sini ya. Saya bacakan bahasa Indonesia. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu sangat jelas. Tuhan yang membawa engkau keluar dari perbudakan. Jelas ini artinya adalah sesuatu yang memerdekakan, yang dibahas di Yakobus 1 tadi. Nah ini menarik, karena kadang ada orang yang berpikiran picik atau bahkan sempit mengatakan, oh ini 10 hukum ini hanya untuk orang Israel. Tuh ayatnya dibilang kan, Tuhan yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, ini kan orang Israel, orang dulu tuh, kan di kitab Keluaran ini, jadi nggak berlaku buat kita. Tidak, saudara, tidak demikian. Karena ini kan hanya Tuhan mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Jadi ini Tuhan yang sama, karena Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu adalah Tuhan kita juga. Atau cara lain menjelaskannya bisa juga kita bilang bahwa kita itu adalah orang Israel rohani. Jadi mau gimana pun, ini sebenarnya sudah jelas adalah prototipe tentang kepada kita. Tuhan yang membawa orang Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang membawa orang Israel rohani keluar dari perbudakan dosa. Nah, jadi kita baca ayat yang pertama ya. Di sini akan saya tunjukkan bahwa hukum itu adalah hukum memerdekakan, hukum itu adalah hukum berkat. Kita baca ayatnya yang ketiga. Ini jadi hukum yang pertama ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah ini mengekang atau ini berkat? Jawaban ini berkat, saudara. Bagaimana kita melihat ini sebagai berkat? Ini kan istilahnya adalah Tuhan mengakui bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Kamu menjadi umatku, aku Tuhanmu. Ini berkat atau tekang? Ini berkat. Kalau kita pakai andaikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sekarang misalnya adalah yang yatim piatu. Ada anak yatim piatu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang mau jadi orang tua asuh, orang tua angkat, mau diangkat anak dia, diadopsi istilahnya gitu ya. Jadi istilahnya, aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anakku. Nah, apakah itu sesuatu yang mengekang anak itu? Aduh, saya sekarang mesti keluar dari tempat panti asuhan saya. Atau justru itu menjadi berkat buat anak itu? Jawabannya berkat. Karena dengan orang itu menjadi ayah atau jadi ibu dari anak yang diadopsi itu, dia menjadi bertanggung jawab terhadap anak itu seperti bahwa anak itu adalah anaknya. Saya harus menghidupi dia, saya harus menyekolahkan dia, dan tanggung jawab lainnya. Nah, itulah sama seperti yang di sini Tuhan mengatakan, apa di sini? Akulah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya mungkin dari yang awal ya, akulah Tuhan Allahmu, bla bla bla. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi istilahnya aku cukup sebagai Tuhanmu. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Istilahnya kalau tadi cerita anak yatim, aku jadi bapamu. Kamu nggak perlu istilahnya tanda kutip mengemis pada orang-orang lain. Aku yang jadi bapamu dan akan menyediakan kamu dengan segala yang kamu butuhkan. Nah, itulah berkat yang luar biasa ya, ketika Tuhan istilahnya mengangkat kita menjadi anaknya. Ini sebenarnya di Yeskiel ada panjang, cuma saya nggak bahas ke Yeskiel, tapi intinya adalah kita itu diadopsi Tuhan sebagai umatnya. Memang dari awal kita udah anak Tuhan, tapi ketika kita berdosa, soalnya kita bukan anaknya, tapi sebenarnya kita diadopsi kembali menjadi anak Tuhan. Ini berkat yang luar biasa. Masih belum percaya, kita lanjut lagi ke ayat yang berikutnya, hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung. Bla 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 bla, lanjut ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi hukum yang kedua itu biasanya dibilang jangan membuat patung dan menyembahnya ya. Yang sederhananya begitu. Apakah ini mengekang? Kok dilarang-larang saya gitu kan? Atau ini berkat? Ini berkat yang memerdekakan. Istilahnya apa? Aku mau memerdekakan kamu dari berhala-berhala. Berhala zaman dulu itu ala-ala palsu, ilah-ilah palsu. Tapi kalau zaman sekarang apa sih bahalanya? Kecanduan mungkin. Kecanduan sama rokok misalnya. Kecanduan main game, kan kecanduan nonton film drama Korea. Atau kecanduan lainnya yang bahkan bisa merusak diri kita. Alkohol. Kecanduan main perempuan, bahkan ada seperti itu. Itu jadi bahala. Atau bahkan ada juga yang menjadikan anaknya sebagai bahala. Itu maksudnya bahala. Jadi hukum kedua ini luar biasa. Tuhan itu menyatakan bahwa aku membebaskan kamu dari bahala itu sehingga kamu tidak perlu sujud lagi. Ini luar biasa.
Karena banyak orang itu sebenarnya misalnya yang merokok, tahu bahwa itu rokok tidak baik, pengen lepas tapi nggak bisa. Tapi di sini Tuhan memberikan kuasa untuk kamu lepas dari ikatan candu-candu dan berhala itu. Jadi ini sebenarnya juga berkat. Yang ketiga di sini dibilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini apakah larangan yang mengekang atau memberkati? Jawabannya diberkat sekali lagi. Ini istilahnya kita diberikan izin untuk menggunakan nama Tuhan yang penuh kuasa. Nama Tuhan itu penuh kuasa, saudara. Bisa mengusir setan. Dan banyak lagi kuasanya. Tapi mungkin kita pakai kehidupan sehari-hari lagi untuk membayangkan seberapa kuasanya itu kalau kita dikasih nama. Istilahnya itu apa sih? Contohnya anaknya Jokowi bilang, saya anak Jokowi, gitu kan? Saya anak Jokowi loh. Silahkan lewat langsung orang-orang, dia bisa bilang begitu. Atau istilah kalau di perusahaan, nih saya kasih kartu VIP perusahaan, kamu bawa ini, kamu kemana-mana bisa masuk dapat benefit khusus. Itulah kartu VIP. Itulah maksudnya kita diberikan nama Tuhan yang penuh kuasa sehingga kita bisa manggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Bapa yang di surga. Yang akan memberikan pertolongan dari atas. Kalau kita udah jadi anak yang tadi sudah diangkat jadi anak, terus kita boleh bawa nama Bapa kita, dan Bapa kita itu adalah Bapa yang di atas, Bapa di surga, itu luar biasa, saudara. Tapi saudara mesti beriman. Makanya dibilang jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, maksudnya adalah jangan disalahgunakan. Tapi sebenarnya ketika ngomong itu adalah memberikan izin nih, pakai dengan baik. Yang keempat, ini khususnya untuk orang Advent ya. Kita dibilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Masih ada di antara kita yang masa terkekang dengan kata-kata ini. Aduh, seharusnya saya bisa buka bisnis hari Sabat, bisa cari duit. Padahal paling cuan itu pas hari Sabtu, gitu kan misalnya. Tapi apakah itu sesuatu yang mengekang atau sesuatu yang memerdekakan, saudara? Sebenarnya hukum keempat adalah izin bagi kita untuk apa? Untuk beristirahat. Ini luar biasa. Saya bagikan pengalaman saya sedikit. Waktu dulu, hampir 10 tahun yang lalu, saya kerja di bank. Saya Jumat jam 5 malam, jam 5 sore ya, hari Jumat, saya selalu udah bilang, saya itu mau acara tutup Sabat, ada Vespera. Jadi setiap jam 5, saya langsung pulang. Dan biasanya memang pekerjaan saya juga udah beres sih. Tapi intinya saya langsung pulang jam 5. Sampai suatu ketika, tiba-tiba ada teman saya celetuk begini. Pas lagi jam 5 sore pas saya bang pulang itu. Enaknya jadi obey, menjadikan agama sebagai tameng supaya bisa langsung pulang gitu ya. Dan sebenarnya lagi ada sarkas di situ ya. Tapi saya nggak ngerasa itu sebagai sarkas. Saya justru senyum kepada dia, saya bilang kepada dia, makanya pindahlah ke agama saya. Karena itu memang tameng. Dalam agama saya, atau lebih tepatnya, dalam kekristenan yang sebenarnya, itu adalah izin yang luar biasa. Saya boleh beristirahat. Bayangkan kalau saudara kerja 7 hari terus-terusan ya. Di China dulu itu pas zamannya komunis itu 7 hari kerja terus-terusan, nggak ada tuh namanya libur 1 hari. Jadi izin 1 hari itu adalah berkat yang luar biasa. Oke, kita percepat ya. Hukum yang berikutnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah ini kekang atau ini berkat? Jawabannya ini berkat. Istilahnya adalah saudara sebagai orang tua itu mendapat berkat yang merupakan adalah apa? Hak untuk dihormati oleh anak-anak saudara. Bayangkan kalau saudara hidup di dunia di mana orang tua tidak perlu dihormati. Kasihan sekali saudara. Dan itu banyak udah mulai terjadi di kehidupan modern ini. Yang berikutnya apa? Jangan membunuh. Ini juga berkat. Di sini berarti Tuhan menyatakan bahwa nyawa manusia itu sakral. Tidak boleh sembarangan diambil sama orang lain. Jadi nyawa saudara itu dihargai dengan sungguh luar biasa oleh Tuhan. Sehingga tidak boleh orang bunuh. Jangan berzina. Kekang atau berkat? Berkat. Sehingga apa? Sehingga saudara itu kalau sudah memiliki pasangan, pasangan saudara itu adalah hak eksklusif dari saudara. Bayangkan kalau enggak, bayangkan kayak seperti di dunia satwa, dunia binatang. Saya anaknya aja satu kawin di mana-mana. Aduh, sedih sekali.
Nah, ini berkat yang luar biasa ya. Jadi Tuhan bilang, ya kamu boleh mendapat hak eksklusif atas pasanganmu. Berikutnya apa? Jangan mencuri. Kekang atau berkat. Sekali lagi ini adalah berkat. Berarti saudara dan saya juga boleh memiliki sesuatu. Padahal ingat, Tuhan kan yang menciptakan semua hal. Jadi semua itu sebenarnya milik Tuhan. Tapi di sini Tuhan bilang, ya bolehlah kamu memiliki kepemilikan dan orang lain tidak boleh mencuri dari saudara. Padahal bisa saja kan sekarang misalnya saudara punya toko di mana. Saya datang ke toko saudara, saya ambil aja barangnya, saya bilang. Pas saudara bilang, nggak boleh, itu kan punya saya, bayar dong. Saya bilang, enggak, Tuhan yang menciptakan, ini punya Tuhan, saya anak Tuhan, punya saya. Nggak usah saya bayar gitu ya. Bisa aja begitu kan? Nah, tapi enggak. Sama Tuhan di sini dibilang jangan mencuri. Berarti saudara diakui bisa memiliki beberapa hal yang sebenarnya milik Tuhan Sang Pencipta. Lalu apa? Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini juga adalah berkat kepada kita, bahwa kita itu layak dan berhak mendapatkan kejujuran, khususnya di hadapan hakim. Ini luar biasa ya. Dan ini yang menarik, dari 10 hukum itu ditutup dengan hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Ini sebenarnya secara nggak langsung Tuhan lagi bilang bahwa apa yang aku berikan kepadamu itu sudah cukup. Sehingga engkau tidak perlu lagi mengingini milik sesamamu, karena yang Tuhan berikan kepadamu sudah cukup. Jadi ini berkat yang menutup 9 berkat yang sebelumnya itu sudah lebih dari cukup. Sehingga kamu tidak perlu lagi mengingini milik sesamamu. Jadi sekali lagi saya tanyakan kepada saudara, jadi apakah hukum ini adalah hukum yang mengekang? Oh, saya jadi Kristen, saya jadi dikekang? Atau saya jadi Kristen, saya dibukakan matanya, sehingga ketika saya membaca hukum, sebenarnya ada ayatnya dibilang ketika kita udah betul-betul percaya kepada Tuhan, akan dibukakan veil itu, selubung itu, dan kita akan melihat apa? Kemerdekaan melalui Roh Kudus. Itu maksudnya. Ini adalah berkat. Kalau engkau saudara-saudara sudah mengikuti Tuhan, sudah percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib demi kita, saudara akan pelan melihat bahwa oh ternyata hukum itu penuh berkat. Ketika saudara merasakan hukum-hukum adalah kekang, sesungguhnya saudara masih belum, selubung itu belum diangkat dari saudara. Kenapa? Karena sejujurnya sangat bodoh bila mengatakan, oh dunia yang bebas mencuri, bebas berzina, bebas membunuh, bebas berdusta, berzina di mana-mana, itu adalah dunia bebas yang sangat baik. Itu sangat bodoh, saudara. Itu tidak ada bebas-bebasnya. Itu perbudakan dosa. Nah itulah, kita itu dibebaskan dari perbudakan dosa. Itulah ketika kita menerima pertolongan dari atas. Engkau dibebaskan dari dosa bila engkau percaya. Ya, nanti kita akan lanjutkan ke sesi 4 berikutnya. Tapi sesi ini kita sudahi dulu. Nanti untuk sesi 4 kita akan membahas lebih banyak mengenai jadi bagaimana saya istilahnya menjaga hubungan ini, hubungan yang baik dengan Tuhan setelah melihat ini semua adalah berkat. Nah itu nanti di sesi 4 yang berikutnya. Jadi untuk yang sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami bukan lagi hamba dosa, dan sehingga kami bisa melihat dengan lebih jelas bahwa ternyata hukum-hukum itu semua adalah baik, dan apabila kami bertekun di dalam hukum yang memerdekakan itu, sesungguhnya kami akan berbahagia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Selamat sore.